Tuhanku, Yesus Kristus penolongku. Padamulah ku berharap untuk mendapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya. Lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan. Ditanggungnya semua sengsara bagi kita yang percaya. Bersorak, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya menaungi kita, percayalah padanya. Marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya. Lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan. Ditanggungnya semua sengsara bagi kita yang percaya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Percayalah
Tuhan, kita berjumpa lagi dan kita akan segera masuk firman Tuhan. Tapi sebelum itu biar kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Dan Tuhan tolonglah kami, agar firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Boleh tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berlipat ganda. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan Tuhan berikanlah pada kami roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap, mengerti, menghayati, bahkan bisa melakukan firman-Mu ini dengan baik dan benar, ajaran-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya Engkau maksudkan pada kami dengan firman-Mu ini. Dan bukan hanya berdasarkan asumsi kami belaka, berdasarkan pengertian kami sendiri, dengan konsep berpikir kami yang mungkin berbeda dengan konsep berpikir yang Kau inginkan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau urapi kami, agar kami boleh dalam tuntunan Roh Kudus menangkap firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih Tuhan. Nah, kita berjumpa kembali dan kita akan belajar firman Tuhan lagi. Kali ini topiknya adalah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, di zaman sekarang, di kalangan orang percaya, banyak kali kita mendengar ya anjuran-anjuran untuk melakukanlah itu untuk Tuhan. Lakukanlah itu buat Tuhan supaya kau diperkenan Tuhan, supaya kau diberkati. Berikanlah buat Tuhan supaya kau diperkenan Tuhan juga, dan lain sebagainya. Artinya lakukan, berikanlah itu untuk Tuhan. Bahkan banyak yang dibuat contoh. Apa contohnya? Tentang tokoh Alkitab yang dikatakan kalau melakukan sesuatu pada umumnya adalah untuk, bahkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga akhirnya mendapat tempat khusus di hati Tuhan, sekalipun ia sebetulnya dengan itu ia menderita. Inilah pengorbanan untuk menyenangkan hati Tuhan, katanya demikian. Contohnya siapa? Janda di Sarfat mengikuti perintah Tuhan, memberikan makanan terakhirnya hanya untuk Nabi Elia. Dia dan putrinya belum makan karena mengikuti perintah Tuhan. Jadi artinya dia melakukan ini yang cukup menyakitkan buat dia sebetulnya. Sebelum dia mendapatkan berkatnya, cukup menyakitkan untuk Tuhan dia melakukannya ya. Contoh lagi yang berikutnya, Abraham yang mau menyerahkan anak tunggalnya yang dinantikan sekian lama, Ishak anak kesayangannya, untuk jadi korban buat Tuhan. Kenapa diserahkan? Untuk Tuhan. Kenapa dia berikan? Buat Tuhan ya. Sehingga Abraham menjadi tokoh yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihat lagi, Paulus menyerahkan hidupnya yang dulunya terhormat menjadi hidup yang sengsara. Kenapa? Diserahkan hidupnya untuk Tuhan, buat Tuhan. Nah, jadi inilah dasar dari orang-orang yang mengatakan atau menganjurkan, lakukanlah itu untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikanlah buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memang ini bagus sekali Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Tapi kita perlu berhati-hati kan. Tetap harus berhati-hati. Jangan sampai ya kita memberikan untuk Tuhan, melakukan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi bukan itu yang Tuhan inginkan, bukan itu yang Tuhan senangi. Jadi perlu mengetahui kehendak Tuhan lebih dulu ya. Kita harus tahu. Memang Alkitab mengatakan demikian untuk contoh tokoh Alkitab, dan Alkitab tidak pernah salah karena ada firman Tuhan. Tapi sekali lagi, pilah-pilah dengan baik ya. Ketahui dulu dengan baik, benarkah itu menyukakan hati Tuhan? Misalnya ada anak kecil ulang tahun, senengannya itu layang-layang, dibelikan oleh papanya, ini anak kecil laki-laki, diberikan boneka. Nah, gak suka dia, pikir papanya untuk menyenangkan hati anaknya, tapi bukan itu diinginkan. Dan ini layangan ular-ular naga yang besar. Nah, itu menyenangkan dia. Perlu diketahui dulu. Contohnya tidak usah jauh, saya misalnya, memang saya berbadan gemuk sih. Karena itu banyak orang mengira saya suka makan babi, tapi saya sebenarnya kurang suka makan babi dari kecil. Jadi kalau satu kali mentraktir saya, waduh, lalu berikan satu porsi babi hong lengkap dengan moncongnya, waduh, itu tidak menyenangkan saya. Membuat saya pingsan kemudian. Nggak bisa, beda. Karena apa yang saya senangi bukan apa yang orang pikir saya senangi. Hanya karena saya berbadan gemuk pasti senang babi, belum tentu. Mau nggak makan babi aja gemuk kok, apalagi senang makan babi. Jadi apa nanti jadinya ya? Harus tahu. Karena kalau demikian malah sebaliknya, bukan menyenangkan hati Tuhan, bukan berkenan pada Tuhan, malah bikin Tuhan murka. Apakah mungkin Pak? Mungkin ada contoh di Alkitab. Jangan salah, kita harus belajar Alkitab lengkap. Nggak bisa hanya main comot, ambil satu contoh, lalu diambil semuanya, dianggap semuanya begitu. Tidak, jangan menggeneralisir. Di dunia aja, di dunia sekuler, kita dilarang menggeneralisir sesuatu. Tapi salah satu ada yang bersifat spesifik.
contoh di tentang bangsa Israel zamannya Musa. Ini umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, zaman Israel. Kita baca Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Kita lihat, ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, gak turun-turun maksudnya, maka berkumpullah mereka ngerumuni Harun dan berkata padanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami. Dan Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Apa maksud dengan ini? Yang mereka maksud itu Allah yang memimpin mereka, Allah Yehova mestinya. Tapi kita lihat tadi jadinya gimana. Kenapa? Karena merindu pada Allah, karena mau Allah selain mereka. Maksudnya baik, niatannya baik, tapi pengertiannya belum baik ini. Karena ngerti dia bahwa Musa sudah bertemu Tuhan di atas, ya. Kemudian kita baca lagi. Lalu berkatalah Harun pada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki, perempuan, bawalah semuanya kepadaku. Bayangin, ini bangsa yang ratusan tahun jadi budak. Kaya atau miskin orang jadi budak itu? Miskin. Memang waktu keluar mereka bawa harta orang Mesir yang dipersembahkan mereka, makanya punya anting-anting emas. Sayang nggak mereka? Kalau anting barang-barang emasnya diambil, ya sayang. Tapi karena uang melakukan untuk Tuhan yang mereka kira, menurut pikiran mereka sendiri, untuk menyenangkan Tuhan, agar Tuhan mendampingi mereka terus, maka diberikan semua. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting emas yang ada pada telinga mereka. Seluruh bangsa itu loh. Dan membawa semuanya kepada Harun. Tadi Harun minta semua. Korbannya besar enggak? Secara manusia korbannya besar. Secara manusia antusiasme besar, ya, untuk menyenangkan Tuhan. Diterimanya di tangan mereka. Dibetulkan dengan pahat, dibuatnya dari padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkata mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah turun kau keluar dari tanah Mesir. Jadi yang maksud itu untuk Allah, untuk Yehova. Ketika Harun melihat itu, dirikannya lah mesbah depan anak lembu itu. Dan berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan, bukan bagi yang lain-lain, bukan bagi lembu. Tapi ini karena berdasarkan konsepnya sendiri, konsep manusia sendiri, cara berpikirnya, asumsinya. Maka kita tahu akhirnya bukan Tuhan senang, walaupun untuk dia berkorban harta benda buat dia. Tapi Tuhan malah marah. Banyak orang yang mati dibunuh oleh bangsa Lewi berdasarkan Tuhan. Nah kita melihat murka Tuhan, maka Tuhan mau nyertai lagi. Untung setelah itu Tuhan gak jadi meninggalkan mereka. Dan kemudian kita lihat ayat 3 dan 4. Maka semua anak-anak istri, anak laki perempuan, semua serahkan katanya, ya, dibuat jadi anak lembu tuang. Mereka persembahkan korban bakaran dan keselamatan dan bersukaria dan menari-nari. Bukan menari tanpa semangat, menari dengan hebat. Keesokan harinya, pagi-pagi loh, bukan bangunnya kesiangan. Maka mereka persembahkan korban bakaran. Itu lembu atau sapi atau domba atau kambing namanya, ya pokoknya itu korban. Dan itu untuk buat mereka juga pengorbanan dan korban keselamatan. Jadi duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, menari-nari, nyanyi-nyanyi. Jadi belum tentu nari-nari, nyanyi-nyanyi itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau nggak cocok dengan maunya Tuhan. Jadi terutama buat kita mestinya, itu harus selidiki dulu. Itu memang diminta Tuhan, itu memang disukai Tuhan, atau kita saja suka, ya. Kita lihat akibatnya apa? Tuhan marah murka. Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh buat Tuhan, berkorban buat Tuhan, nyerahkan semua harta yang ada emasnya buat Tuhan. Tapi Tuhan malah murka dan akan membinasakan mereka. Tewas hari itu juga 3.000 orang dibunuh oleh pedang Bani Lewi, ya. Mengapa itu semua terjadi? Kecewa enggak mereka? Kecewa. Karena maunya untuk Tuhan, memberi untuk Tuhan. Sungguh-sungguh berkorban dan sungguh-sungguh menari-nari buat Tuhan, bersukaria. Jadi bukan cuma pokoknya bersukaria buat Tuhan, nanti dulu. Betulkah itu bersukaria buat Tuhan? Atau bersukaria buat diri sendiri? Sebetulnya di sini mereka bersukaria buat diri sendiri. Karena itu bukan Tuhan mereka sebetulnya. Makanya Alkitab pakai kata Allah dan huruf kecil, ya. Itu semua cuma asumsi belaka, bukan benar-benar kehendak atau perintah Tuhan. Main kira-kira, main tebak-tebakan, menurut selera, terus pilihan, berkonsep mereka sendiri saja. Nah ini hasilnya malah negatif, malah menerima murka Tuhan. Sekarang kita lihat lagi bangsa Israel zaman Gideon, ya. Tepatnya itu Gideon sendirilah sebetulnya, ya. Gideon dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Dengan bawa 300 orang bisa menimbulkan kekalahan
atas bangsa-bangsa musuhnya yang menjajah Israel. Lalu bangsa Israel yang lain juga ikut berperang ya. Mengalahkan orang Midian, menyelamatkan orang Israel. Tapi lihat akhir hidupnya gimana? Menyenangkan hati Tuhan gak dia sebelumnya? Ya. Bagaimana akhir hidupnya? Walaupun pertamanya mau menyenangkan Tuhan. Gimana mau menyenangkan Tuhan? Kita baca Hakim 8 ayat 22 sampai 23. Hakim 8 ayat 22 sampai 23. Kemudian berkata Israel kepada Gideon, bila engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, mau cucumu. Artinya apa? Memerintah sampai anak cucu, berarti jadi raja. Bukan presiden ya. Presiden gak ada zaman dulu. Presiden juga gak turun-turun anak cucu. Yang turun-turun anak cucu anak raja atau kaisar. Jadi Gideon mau diangkat jadi raja. Nah, engkau lah telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Tapi jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan perintah kamu. Aku tidak mau jadi raja. Allah lah raja kamu. Katanya. Juga anakku tidak memerintah kamu, tapi Tuhan yang memerintah kamu. Baik kan ingin nyenangkan hati Tuhan? Ya. Tapi selanjutnya kata Gideon kepada mereka, nah di sini keplesetnya. Selanjutnya karena kurang mengerti kehendak Tuhan. Satu hal saja aku minta padamu. Cuma satu aja aku minta padamu. Wah, kelihatannya luar biasa korbannya. Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas dan mereka orang Ismail. Jadi mereka, kamu memberikannya dengan suka hati. Maksudnya berikan untuk Tuhan ya maksudnya ya. Dan setelah dihamparkan selai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahan ke atas kain itu. Adapun berat anting emas yang diminta ada 1.700 sikal emas, banyak. Berarti lagi bulan-bulanan, berisian telinga dan pakaian kain ungu muda. Kain ungu itu kain mahal ya, yang dipakai oleh raja-raja, baju raja-raja, jubah raja-raja. Belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher utama mereka. Banyak sekali. Pengorbanan besar untuk Tuhan. Waduh. Kemudian Gideon buat effort dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Padahal kita tahu effort itu dipakai hanya imam besar, dan imam besar bertugasnya di kemah suci. Di sana orang Israel berlaku serong. Di mana kata Tuhan serong? Dengan menyembah effort itu. Effort itu alat, memang effort itu ada benda suci yang disucikan. Tapi bukan effortnya yang suci, bukan effortnya yang harus disembah. Allah yang harus disembah. Effort adalah alat saja. Dia harus tahu ini keliru, mau nyenangkan Allah tapi mau matian buat Tuhan, tapi bukannya kehendaki Tuhan. Dan ini lebih dijerat bagi Gideon di rumahnya. Memang orang Midian tunduk pada Israel, dapat mendekati kepala lagi, dan amalan negeri itu 40 tahun. Tapi lihat akhir hidup Gideon, 70 anaknya dibunuh semua, dibunuh oleh saudaranya sendiri, anak daripada kundiknya. Dan akhirnya itu pun dibunuh oleh matinya di tangan perempuan. Tak bernama lagi. Buat orang Israel zaman dulu, kalau mati dengan perempuan bukan mati terhormat, apalagi perempuan tak bernama. Bayangin ya, kita harus tahu. Dia kira menyenangkan hati Tuhan. Pertama menyenangkan hati Tuhan, nggak mau jadi raja, Tuhan aja. Aku cukup ini. Hanya karena mengandalkan pikiran sendiri, asumsi sendiri, bukan firman Tuhan. Effort bukan untuk orang lain selain untuk imam besar, bukan untuk disembah. Tapi alat perantara ya. Yang disembah cuma satu, Tuhan, gak ada yang lain. Bukan jubahnya Tuhan yang disembah, bukan cincinnya Tuhan disembah, bukan selopnya Tuhan yang disembah, tapi Tuhannya sendiri gitu loh. Jangan sampai kita mencari-cari, wah ini selop dipakai Tuhan Yesus, sembah-sembah, kepala kita tunduk-tunduk sampai nyentuh itu. Bukan selop yang suci, Tuhan yang suci gitu loh. Memang kalau benda dipakai Tuhan, itu kuasa Tuhan seringkali juga nempel di badannya. Tapi bukan itu yang kita sembah, hanya Tuhannya saja ya. Jadi banyak orang mengira akan tetap menyenangkan Tuhan. Dengan kita baca ayat 24 tadi, kembali lagi ayat 24. Selanjutnya kata Gideon pada mereka, satu hal saja aku minta padamu. Nah ini loh, minta anting-anting dari emas ya. Nah ini mereka bersedia memberikannya. Kami mau memberikannya dengan suka hati, suka rela. Walaupun Alkitab berkata Tuhan menyukai pemberian sukarela, tapi ya sesuai maunya Tuhan. Contoh kita memberikan pada Tuhan ya, dengan sukarela. Kita pikir Tuhan ini gimana, tapi kita guna untuk nyembah berhala. Itu bukan pemberian untuk Tuhan itu ya, kita harus tahu. Orang Israel memberikannya dengan senang hati, dengan suka hati, dengan rela, akan dipikir itu sesuai cocok dengan maunya Tuhan. Ya, dan itu amat banyak jumlahnya. Persembahan amat banyak kata ayat 26. Persembahan amat banyak di situ. Effort ada di pandang suci memang, tapi bukan bendanya keramat. Tapi peran dan posisinya Tuhan yang digambarkan atau terwakilkan
atau bekerja melalui benda itu. Ini lalu disembah oleh orang Israel dan dipikir nyembah Tuhan. Dan karena Gideon sponsornya, maka kita lihat Hakim 9 ayat yang kelima. Apa akibatnya? Karena Gideon sponsornya ya. Jadi mulai jasa yang besar, bebaskan bangsa Israel, percaya pada Tuhan. Ia pergi ke rumah di Ofra, lalu bunuh saudaranya anak Yerubbaal. Yerubbaal itu Gideon. 70 orang di atas satu batu. Bayangin. 70 saudara, 70 anak Gideon dibunuh di atas satu batu ya oleh saudaranya sendiri. Tapi Yotam anak Yerubbaal tinggal hidup karena yang dibunuh ini. Tinggal satu anak Gideon ya. Kita harus tahu. Nah ini. Lalu anak yang terakhir yaitu kita lihat yang lain. Ayat 53 dan 54. Ayat 53 dan 54. Tapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu gilang kepada kepala Abimelek ini dan memecahkan batu kepalanya. Siapa? Orang perempuan tak bernama lagi, tidak sebut namanya. Dan segera dipanggilnya bujang bawa senjatanya dan berkata kepadanya, bunuh pedangmu dan bunuhlah aku. Kenapa? Supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia. Itu memalukan. Lalu bujang menikam dia sehingga mati. Memang mati ditikam, tak tetap aja karena ditimpa batu yang dilemparkan oleh perempuan itu. Jadi kasarnya, secara garis besar, cara dibunuh perempuan. Kalau nggak perempuan itu bunuh dia, maka bujang itu nggak ada suruh bunuh diri. Sudah dibunuh perempuan, bunuh diri lagi. Ini bunuh diri sama dengan walaupun yang nikam itu ada bujangnya. Kita harus tahu. Jadi akhirnya Gideon kehilangan keturunannya. 70 anaknya mati, satu lagi si Abimelek. Nah, artinya apa? Ini murka Tuhan yang datang. Walau mati-matian buat Tuhan. Sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sungguh-sungguh mengakui kebesaran Tuhan. Tapi, nah ini tidak sama dengan peraturan Tuhan. Contoh lagi, yang ketiga. Saya tidak mengambil contoh cuma satu atau dua saja. 3. Bangsa Filistin dan tabut Allah. Coba kita lihat ya. Karena kena tulah waktu Filistin menampas tabut, Filistin berusaha membujuk dalam tanda petik Allahnya Israel dengan kita lihat di 1 Samuel 6 ayat 8 sampai 18. 1 Samuel 6 ayat 8 sampai 18. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muat kala itu atas kereta bagus ya, bukan kereta kosong. Letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya, kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Lalu suatu peti di sisinya, dan biarlah tabut itu pergi. Nah ini mau menyenangkan hati Allah Israel. Perhatikanlah, apabila tabut itu ngambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Shemesh, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukan tangannya lah yang sudah merampas menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Demikian dibuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas, ya. Bukan tikus-tikus di dapur, dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Shemesh, melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang kanan kiri. Dan raja-raja orang Filistin berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Shemesh. Tadi kan bilang, kalau ke Bet-Shemesh berarti memang Tuhan yang nyuruh malapetaka yang datang sebagai hukuman. Memang Tuhan yang menghukum mereka. Orang-orang di Bet-Shemesh sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah pada mereka tabut itu dan bersuka cita mereka melihatnya. Wah, Tuhan kita kembali katanya. Dulu kan orang-orang itu menganggap tabut Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan datang kembali. Kereta sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Shemesh itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran pada Tuhan. Kenapa? Bersuka cita, bersyukur untuk Tuhan, kepada Tuhan. Lalu orang-orang suku Lewi menggunakan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar. Nah pada hari itu orang Bet-Shemesh persembahkan korban bakaran dan korban 9 kepada Tuhan. 16. Ketika 5 raja orang Filistin melihat hal itu, pulang mereka ekor pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin pada Tuhan sebagai tebusan. Tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dan Gas 1, dan Ekron 1. Lagi tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin kepada 5 raja kota itu. Baik kota-kota berkubu maupun dusun sekitarnya. Itu banyak banget. Dan batu besar yang diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua, orang Bet-Shemesh itu adalah saksi sampai hari ini. Lihat,
persembahkan pada Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Tapi apa akibatnya? Apakah Tuhan lalu milih juga orang Filistin jadi bangsa pilihan? Tidak juga, karena bukan itu yang Tuhan maui. Mereka bertobat, tidak usah kasih nyogok Tuhan dengan emas, gak usah. Nah kita lihat, akhirnya bagaimana? Tetap kalah dari orang Israel. Tuhan mengajar mereka. Walaupun Israel takut, jika biasanya hilang semangat hidupnya. Dan ini yang menjadi fatal. Kita lihat 1 Samuel 7 ayat 7 sampai 10. 7 dan 10. Gimana kalau takut jadi fatal? 1 Samuel 7 ayat 7 dan 10. 1 Samuel 7 ayat 7 dan 10. Kita lihat ya, kita baca bersama. Ketika dengar orang Filistin bahwa orang Israel berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Jadi dengan orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Semangat hidupnya, gairah hidupnya, antusiasnya hilang semua. Jadi orang Israel mestinya kalah. Kalau ilmu perang mengatakan kalau satu bangsa atau pasukan hilang semangatnya, hilang semangat juangnya, hilang gairahnya, maka perang apapun pasti kalah. Ayat 10. Sedang Samuel korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan Israel. Tapi, nah ini bertentangan dengan pikiran manusia, bertentangan dengan konsep manusia. Pada hari itu Tuhan menguntur dengan bunyi yang hebat kata orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Opo tumon, bangsa yang kehilangan semangat bisa menang pada bangsa yang sangat kuat. Hanya kalau Tuhan turut campur. Artinya Tuhan tetap menghukum orang Filistin, bukan menjadi orang diperkenannya. Padahal Filistin mati-matian buat Tuhan, emasnya perlimbang semua. Bukan itu maunya Tuhan. Maunya mereka bertobat, ikut percaya Tuhan Yahweh dan Tuhan Yehova. Kalau mereka bertobat dan tidak nyembah Allahnya lagi dan percaya Tuhan, berdamai dengan Israel, bangsa pilihan Tuhan, saya percaya mereka tidak dihancurkan oleh Tuhan. Nah ini loh, contohnya demikian. Bahkan ayat 13-14 mengatakan, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi masuk di daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup selamanya. Tuhan yang disogok, nanti kok masih ngelawan dia? Ya Tuhan tidak bisa disogok soalnya. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali lagi kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Kalah besar. Bangsa yang perkasa, Filistin itu perkasa zaman dulu itu. Tapi kalah dari Israel, bangsa yang hilang semangat terus. Tapi Tuhan nyertai mereka. Dan walaupun Filistin melakukan sesuatu untuk Tuhan, sungguh-sungguh untuk bisa melunakkan hati Tuhan, untuk bisa memikat hati Tuhan, tetap aja karena bukan itu yang Tuhan minta, bukan itu kehendak Tuhan, bukan itu peraturan Tuhan, tetap saja dihajar oleh Tuhan. Nah, 3 contoh ini menunjukkan buat kita bahwa melakukan sesuatu untuk Tuhan, walaupun dengan sungguh-sungguh, belum tentu mendatangkan berkat. Kalau tidak kita ketahui apa yang Tuhan kehendaki. Nah, coba kita lihat yang terakhir sebagai contoh. Waktu Daud mau pindahkan tabut, ya, kita lihat 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 10. Nah, contoh keempat ini. Yang terakhir ada 5 contoh saya ambil. Banyak contohnya supaya kita bisa ngerti. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan dari orang Israel. Bukan mengumpulkan pula orang pilihan, tapi semua. Gampang enggak itu? Jumlahnya 30.000 orang banyaknya. Semua orang pilihan bangsanya dikumpulkan. Orang yang luar biasa beratnya ini, ya. Dan luar biasa repotnya. Ya. Lalu kemudian ayat berikutnya mengatakan, kemudian bersiap Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru loh ya. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel, 30.000 orang tadi orang pilihan. Orang pilihan semua lah ya, bukan asal orang Israel. Menari-nari di hadapan Tuhan. Menari di persembahan tarian. Dengan sekuat tenaga, sudah hampir habis napasnya. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan derajat. Waduh. Oh zaman sekarang mungkin semua alat musik dipakai. Semua mikrofon dihidupkan. Semua tarian dilakukan. Tapi lihat, melakukan sesuatu Tuhan yang sungguh-sungguh. Ketika mereka sampai ke tempat pengirian Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah, lalu megangnya. Kenapa? Bukan iseng, karena tambul lembu tergelincir. Jadi Usa maksudnya baik, tabut jangan jatuh. Tapi maksud dua niat baik tidak cukup, karena bangkitlah murka Tuhan Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah.
Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyabar Usa dan menghidupkannya. Jadi siapa buat Usa mati? Tuhan, bukan setan loh ya. Jangan salah, setan bunuh Usa karena melihat dia mau menyelamatkan tabut Tuhan. Tuhan yang bunuh sini. Maka tempat disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu setelah marah langsung takut karena Daud intim dengan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan pesan kepada dia, dia merasakan juga. Takut kepada Tuhan. Lalu katanya bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadamu. Nah kita melihat di sini. Ya, kita melihat bagaimana Daud. Karena pertama, ia cinta banget sama Tuhan. Kedua, ia mau tabut itu ada dekat dia. Ya, ada dekat itu dengan tempat kediamannya. Dia mau dekat dengan Tuhan, ya, dan seterusnya. Karena itu dia melakukan. Pertama, mengumpulkan sekali dengan tidak gampang loh ini. Semua orang pilihan, yaitu 30.000 orang banyaknya. Lalu berjalan kaki, bukan naik kendaraan, dia kan raja, jalan kaki loh. Ia siapkan kereta yang baru, bukan kereta bekas ya. Imam-imam juga menyertai. Dan semua menari lagi betul dengan sekuat tenaga, pakai alatan musik. Kurang apa lagi? Waduh. Tapi akibatnya gimana? Tuhan malah murka. Usa mati dibunuh Tuhan ya. Pemindahan tabut gagal total. Ada yang mengatakan, maaf saya katakan bukan apa-apa maksudnya, cuma supaya kita ngerti dengan lebih baik, bahwa Daud berhasil kemudian kedua kali pindahkan tabut karena menari-nari. Jadi tari itu penting sekali di hadapan Tuhan. Saya mau tanya, waktu Daud pertama kali tidak berhasil, malah Usa mati, dia menari enggak? Menari juga. Jadi menari berhasil, menari gagal. Artinya apa? Kalau kita simpulkan, menari bukan masalah utamanya. Itu hanya tambahannya aja. Menari kalau udah betul, tetap aja mati. Tetap aja gagal. Menari kalau betul, ya berhasil. Jadi bukan menarinya poinnya. Cara pindahkannya itu yang jadi masalah. Kita melihat, mereka melakukan juga, orang Israel melakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan menarinya sekuat tenaga. Untung nggak habis tenaga yang mati kecapean. Untung nggak. Kalau sampai ada yang mati kecapean, kecewa nggak keluarganya? Sudah mati-matian buat Tuhan sampai mati beneran. Lalu Tuhan malah marah. Loh, bukan salah Tuhan. Oh, Tuhan itu nggak tahu balas budi ya. Sama dengan manusia. Karena nggak sesuai dengan maunya Tuhan. Karena bukan orang Lewi yang angkat. Itu peraturan Tuhan yang harus sadari. Kemudian yang kedua, tapi sapi yang suruh ngangkat. Waduh, kereta sapi. Jadi kita tahu kalau sesuatu Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, belum tentu berhasil dengan baik, belum tentu berakibat dengan baik. Yang terakhir, ini betul-betul terakhir, orang Israel, yaitu orang-orang dengan orang-orang Gibeon. Orang Gibeon zaman Yosua termasuk bangsa yang sebetulnya harus dimusnahkan oleh bangsa Israel. Itu perintah Tuhan buat mereka. Tapi mereka, orang Gibeon, berhasil mengecoh, menipu orang Israel, ya, termasuk Yosua juga. Karena apa? Karena bisa disebut karena tidak minta petunjuk Tuhan, langsung ngambil keputusan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu tanpa minta petunjuk Tuhan, berbahaya, risikonya gini ya. Sehingga tidak tahu, akhirnya kemudian karena orang Gibeon minta agar tidak dibunuh dan mereka ngaku orang jauh, bukan di bangsa di sana, maka orang Israel bersumpah demi Tuhan tidak akan membunuh mereka. Pada waktu zaman Raja Saul, mungkin dia teringat akan perintah Tuhan dulu. Lalu ia bermaksud untuk melaksanakan perintah Tuhan. Lupa juga kalau sudah bersumpah, ya. Maka dibunuhnya orang Gibeon itu. Kita baca di 2 Samuel 21 ayat 1. Apa akibatnya? Wah, ini sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. 2 Samuel 21 ayat 1. Kita baca. Dalam zaman Daud terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Wah, ini pandemi berapa bulan berturut-turut aja sudah loyo semua orang. Pak Jokowi sampai menyiapkan ketahanan pangan. Katanya bangsa-bangsa bisa ada resesi pangan dan sebagainya. Ini 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Nah ini yang benar, tanyakan petunjuk Tuhan dulu. Kenapa demikian? Bukan langsung buka tanaman, enggak juga. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Apa itu hutang darah? Ada kesalahan di mata Tuhan. Apa salahnya? Ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Loh, kalau Daud itu nggak ngerti, bisa, loh, Tuhan kan dulu Tuhan yang nyuruh bunuh. Kita kan dulu keliru ditipu mereka. Saya bunuh, nuruti perintah Tuhan, kok malah kena hukuman. Lalu raja memanggil orang Gibeon dan pada mereka, ya. Orang Gibeon dipanggil. Orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tidak termasuk sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, tapi Saul berikhtiar bersih mereka, dan kegiatan itu kepentingan orang Israel Yahuda. Jadi Saul bunuh ini bukan untuk kepentingan sendiri,
kepentingan orang Israel di Yehuda melaksanakan perintah Tuhan. Sungguh-sungguh ada buat Tuhan, sungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan, memberikan demi Tuhan, untuk kepada Tuhan. Tapi Tuhan marah. Daud berkata pada orang Gibeon itu, maka Daud diberitahu Tuhan, hutang darah ini. Jadi sebaliknya, apakah yang dapat kau perbuat bagimu, dan dengan apakah dapat ku ada penebusan baik kamu berkati milik pusaka Tuhan. Lalu berkata orang Gibeon kepadanya, bukan perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul keluarganya, juga bukan tujuan urusan kami untuk membunuh seorang dari orang Israel. Dia kata Daud, kalau gitu apa yang kamu kendaki? Akan ku berbagimu untuk menebus kesalahan ini. Itu berkata pada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan orang berasal dari kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Biar diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, baik kami gantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon. Oh, berani lu gantung orang Israel. Jadi bangsa yang harusnya dimusnahkan dulu, ada perintah Tuhan menggantung umat pilihan Tuhan di hadapan Tuhan di Gibeon, bukit Tuhan. Lalu raja, aku menyerahkan kepadamu. Tapi raja mereka sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Ingat, Tuhan selalu mengingat apa janji dan sumpah. Mulai serahkannya. Lalu raja mengambil kedua anak laki Rispa binti Ayah yang dilahirkan bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki Merab binti Saul yang dilahirkan bagi Adnet bin Barsilai orang Mehola itu. Kemudian serahkanlah mereka tentang orang Gibeon. Orang-orang ini menggantung mereka sampai mati dari bukit di hadapan Tuhan. Padahal Saul maunya melakukan perintah Tuhan untuk Tuhan, untuk Israel, untuk Yehuda, bukan untuk kepentingan sendiri. Lihat tuh betapa malangnya. Ya. Di atas gunung batu dan membentangkannya. Belum ya, sorry. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Ayah mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di gunung batu dari permulaan musim menuai sampai curah air di langit ke atas mayat mereka. Ia tidak biarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari atau binatang hutan pada malam hari. Jadi kita tahu akibatnya malah murka Tuhan. Hukuman Tuhan yang datang. 7 anak Saul gantung mati di muka umum. Anak raja gitu, anak bekas raja. Kenapa? Karena perbuatan bapaknya. Bapaknya kenapa berbuat demi untuk kepentingan Israel dan Yehuda? Bukan kepentingan sendiri, bukan mengokohkan porsinya, bukan untuk menyenangkan orang banyak, bukan mau menyenangkan Tuhan. Tapi mau menyenangkan Tuhan, betulkah bisa menyenangkan? Nanti dulu ya. Ini yang perlu kita pelajari. Panjang lebar saya berkata ini, 5 contoh ini tunjukkan pada kita. Segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan harus sesuai maunya Tuhan, bukan sesuai maunya kita sendiri. Bukan dengan asumsi belaka ya. Itu yang kita harus tahu. Jadi kita perlu berhati-hati ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dong kalau gitu. Dari kesimpulannya, jelaslah kalau kita mau menyenangkan Tuhan, ya benar-benar menyenangkan, maka cara berpikir kita harus komprehensif, mempertimbangkan segala sesuatu, semua aspek, bukan cuma satu aspek saja. Tuhan kira-kira pasti senangin, belum tentu, ya. Selidiki dulu yang dengan benar, ya, dan dalam apa sebetulnya yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan langsung main asumsi saja. Ya, jadi jangan kita menjadi golongan asal ya. Dan uji dulu semua. Jangan pakai pikiran sendiri, perasaan sendiri. Orang bilang baper nih ya, belaka. Banyak orang terbawa oleh baper ya. Bawa perasaannya. Oh ini kalau gini Tuhan pasti senang. Oh ini pasti benar. Nanti dulu. Yang benar itu firman Tuhan. Pikiran kita sebagai manusia belum tentu, bukan pasti salah ya, tapi belum tentu benar. Bisa salah ya. Mari kita baca di Perjanjian Baru diajarkan Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu, termasuk pikiran kita. Lalu peganglah yang baik, apa yang baik yang dari Tuhan, yang menurut Tuhan. Harus tahu, uji dulu. Jangan bergantung perasaan saja. Tuhan pasti senang ini, ini pasti menyenangkan Tuhan, ini pasti jadi Tuhan. Nanti dulu uji ya. Karena itu pahamilah dulu sebaiknya firman Tuhan. Segala sesuatu berdasar firman Tuhan. Kalau nggak memahami firman Tuhan, jangan bisa tanpa sadar bisa keliru ya. Sudah melenceng dari maunya Tuhan. Misalnya Tuhan benci penganiayaan, cepat aja
tanpa selisih firman Tuhan. Kalau ada seorang istri mengalami dipukul suami, bukannya diberikan pastoral konseling buat pasangan itu, tapi langsung katanya kepada istri itu untuk ceraikan saja suamimu. Loh, kan bukan begitu. Tuhan benci penganiayaan. Ceraikan saja suamimu, tinggalkan dia. Loh, maksudnya baik supaya istri dianiaya, tapi caranya kurang begitu baik. Saya bilang, niatan baik, maksud yang baik, tapi tanpa cara yang baik, hasilnya bisa tidak baik ya. Tidak bisa ya gitu. Dengan pemikiran Tuhan kan benci penganiayaan, loh mengapa harus tetap mencintai orang suami seperti itu? Baca juga ayat lainnya, Tuhan benci perceraian. Jadi jangan asal, jangan begitu gampang, tidak. Jangan hanya satu sisi saja, satu sektor saja, tapi komprehensif pertimbangan semua. Baca firman semua sampai habis, jangan cuma baca satu pasal lalu diambil ya. Abraham menyenangkan hati Tuhan, antara karena bersedia menyenangkan anaknya. Lalu karena mau jadi seperti Abraham, mau menyenangkan hati Tuhan, seorang bapak lalu kemudian mau menyembelih anaknya. Dan modern disembelih anaknya di hutan. Kenapa? Aku mau jadi Abraham. Ya nggak bisa juga, Tuhan nggak nyuruh kok. Ini malah bunuh namanya di mata Tuhan. Neraka menanti ya. Sama sekali Tuhan nggak nyuruh apa-apa. Ini main contohnya ekstrim. Saya bilang ya contoh saja dan hampir nggak mungkin terjadi. Tapi yang nggak se-ekstrim ini, ya di zaman bisa banyak terjadi loh. Karena itu saya tutup khotbah ini dengan pesan, pelajarilah lebih dengan baik-baik. Belajar dengan baik-baik firman Tuhan. Supaya kita ngerti mana kehendak Tuhan, mana yang diizinkan Tuhan, mana yang disukai Tuhan, mana yang tidak. Sebelum kita ambil keputusan, sebelum kita bertindak, pikir dulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna. Apalagi nggak pernah nyesal karena merasa luar biasa buat Tuhan, luar biasa mati-matian buat Tuhan. Nanti ada orang Jawa mati-matian, mati beneran katanya ya seperti usaha mati-matian. Takut kan beratnya berat sekali. Mau jatuh ditahan dengan tangan, jangan-jangan tangan itu bisa patah nanti. Mau berkorban mati-matian dia, tapi mati beneran. Kenapa? Karena salah menafsirkan firman. Perintah Tuhan hanya orang Lewi yang boleh ngangkat. Nah, tabut tidak boleh sentuh, tapi usaha menyentuh dengan maksud baik. Maksud baik, niat baik tanpa cara yang baik, dan sesuai firman Tuhan, maka hasilnya tidak baik. Tuhan membunuh usaha. Bila kita pelajari dari pelajaran-pelajaran ini, agar kita sungguh-sungguh mau tidak mau berpusatkan pada firman Tuhan. Kuasailah firman Tuhan, dengan tahu dengan benar peraturan Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akhiri. Mari kita terima berkat Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Angkat kedua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang memberikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti kesenangan Tuhan. Agar apa yang kita lakukan sungguh-sungguh Tuhan itu menyenangkan hatinya dan mendatangkan berkat buat kita semua. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan Yesus berkati Anda terutama. Haleluya. Amin.